Shalom kids. Halo. Wow, happy ya. Kita bisa berkumpul lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar suaranya. Yuk sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kamu mendekat. Hari ini kami mau mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing, di kamar kami, dimanapun kami berada. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja. Kami memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Dan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, dan penuh ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Dan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan ku angkat hatiku, kami mau pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, Jesus, kami pandang Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. How we long to worship You, how we want to be close to You. Oh, kami mau mendekat di hadiran-Mu. Kau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan pribadi-Mu Tuhan. Oh,
Dia naikkan syukurmu. Mari datang mendekat di hadiratnya. Oh, how sweet is your presence, Lord. Tiada tempat lain yang kami rindukan selain di hadirat-Mu, Tuhan. Oh, betapa indahnya tempat kudus-Mu. Shikiralada bayaralada yarada. Boleh gak taruh tanganmu di hatimu? Boleh katakan dengan lembut, Lord, we welcome you in this place. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan, saat ku sembah, ku puji Engkau hadir, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, dan ku angkat hatiku. Kami pandang Engkau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Waktu kami memuji-Mu, Tuhan, waktu kami menyembah-Mu, saat itu kami tahu, Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu datang, Tuhan, di dalam hati kami. Saat ini, Tuhan, kalau hadirat-Mu sudah menjamah setiap kami rindu, Tuhan, Engkau juga berbicara buat setiap hati kami, buat setiap roh kami. Berbicaralah, Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih, Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua di rumah. Kalian semua baik-baik saja kan? Amin. Kita mau baca firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama buka yuk di Mazmur 18. Kita akan baca di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Nanti Kak Yeni akan bacakan ayat 1, kemudian Kak Gito, terus Kak Esra ya, kalian baca sendiri di rumah. Oke, sama-sama. Ayat yang pertama, Mazmur 18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar seruanku dari baitnya.
teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Ayat 9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 10, ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Mungkin kalian kalau di rumah pakai HP mungkin ada ayatnya sampai 19 aja. Kalau pakai Alkitab ini sampai ayat yang ke-20. Nanti kalian baca selanjutnya terus sampai 1 Fatsal ya 18 ini. Ayat di Fatsal 18 ini dikatakan tadi, ini adalah pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuh-musuhnya dan dari kejaran Saul. Ini adalah kitab yang ayat yang ditulis oleh Daud waktu dia itu mengalami peperangan dan Tuhan melepaskan dia, memberi kemenangan dari musuh-musuhnya. Dan ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, Raja Daud pun juga mengalami kemenangan. Nah, ayat ini ditulis ketika dia menghadapi peperangan. Kak, kalau pada waktu ini sekarang kita mungkin nggak ngadepin peperangan seperti Raja Daud, ya kan? Kita nggak ada perang, kita nggak bertengkar mungkin dengan temannya kita. Tapi mungkin kita ngadepin hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita, yang kita butuh pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu melindungi Raja Daud dari kejaran musuhnya. Dan ayat ini juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Tuhan itu juga melindungi kita dan menjagai kita sampai pada hari ini. Kalau mungkin jaga dari apa ya Kak? Kita tidak mengalami peperangan. Mungkin dari mara bahaya. Setiap hari kita kan pergi ke sekolah, pergi jalan-jalan mungkin keluar, balik lagi. Kita perlu perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan. Atau apalagi ya, kita juga butuh nih pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk menjagain kita, keluarga kita supaya gak sampai sakit. Bener kan? Beberapa waktu yang lalu kakak nih, Kak Estera juga ya barusan sakit positif. Wow, kakak kaget nih ya, kaget gak menyangka kalau sampai sakit gitu. Terus apa yang terjadi? Kakak langsung berdoa, kakak minta Tuhan sembuhkan, cepat sembuh. Dan kakak juga minta apa? Perlindungan. Buat apa? Buat keluarganya Kak Yeni, supaya keluarganya Kak Yeni gak ketularan. Kita kan satu rumah ya, kakak isoman di satu kamar. Nah kakak berdoa supaya perlindungan Tuhan itu juga ada buat keluarganya Kak Yeni. Dan puji Tuhan, gak sampai 1 minggu, beberapa hari kakak sudah sembuh. Dan keluarganya Kak Yeni gak sampai terkena, gak sampai ketularan. Wow, perlindungan Tuhan itu nyata sampai pada hari ini. Kita perlu perlindungan Tuhan dalam hidupnya kita. Gimana kita bisa dapatkan perlindungan Tuhan Kak? Kita mau baca di ayat yang ke-7. Dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kita bisa berseru dan minta pertolongan kepada Tuhan untuk melindungi kita. Jangan lupa kalau kita pergi ngadepin sesuatu, ada masalah, jangan lupa berdoalah terlebih dahulu. Mintalah perlindungan Tuhan, mintalah pertolongan, penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan, maka Tuhan
itu akan mendengarkan dan akan menjawab kita. Hanya berseru aja, minta tolong aja, mengandalkan Tuhan. Ya, jangan kalau pas waktu bingung, pertama kali biasanya kita cari siapa? Mama, papa, kita bingung ya, atau orang yang ada di sekitar kita. Gak apa-apa sih, ya kalau kita butuh pertolongan ada mama papa, kita minta tolong kepada mama papa, minta perlindungan mama papa, it's okay. Tapi jangan lupakan satu ini, jangan lupakan ketika kita ngadapin sesuatu, doa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Yang kedua, apa yang kedua? Ayat yang ke-20. Kakak bacakan. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ayat yang kedua adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, tanpa kita sadarin, ada satu covering, ada satu perlindungan yang Tuhan taruh. Ada satu ayat yang mengatakan, malaikat Tuhan berkemah keliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkannya. Ya, Tuhan itu melindungi orang-orang yang takut akan Dia, yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidupnya kita mungkin awur-awuran, asal-asalan, kita sudah tahu nih tenggorokannya sakit, tapi kita minum es, kita makan gorengan, kita makan sembarangan. Ya nggak salah lah. Nah, kalau nanti akhirnya kita itu jadi batuk, kalau kita tuh sakit, ya kan. Tapi kalau kita hidupnya itu benar, kita hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu akan menjagain kita. Tuhan itu akan memberikan perlindungan dan covering bahkan tanpa kita minta pun, bahkan sebelum kita minta pun, Tuhan itu akan jagain covering. Ya, kita mungkin nggak tahu kalau ternyata teman kita nih, teman dekatnya kita ini ternyata sakit. Tapi Tuhan sudah jagain kita, Tuhan sudah lindungi kita dulu. Sehingga kita ini nggak sampai ketularan, nggak sampai sakit. Wow, perlindungan Tuhan itu nyata. Amin. Tuhan itu adalah kota benteng kita. Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Apapun yang terjadi, datanglah kepada Tuhan. Amin. Dua hal tadi, yang pertama adalah berseru kepada Tuhan, dan yang kedua adalah hiduplah berkenan kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidupnya kita. Amin. Ayo semuanya angkat kedua tanganmu, kita mau sama-sama berdoa, minta pengcoveran Tuhan, minta perlindungan Tuhan dalam hidupnya kita, juga untuk keluarganya kita, untuk orang-orang terdekatnya kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Minta perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam hidupnya kita. Syakana maya ralapaya syakara bara 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 syakara bara 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 syakara bara 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 syakara bara 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 bara. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang melindungi setiap kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Ke sana kami boleh berlari dan kami menjadi selamat. Kami mau berseru Tuhan hari ini. Kami minta perlindungan Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jagai setiap kami. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala rancangan-rancangan orang jahat. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengcoveran Tuhan. Tudung rohani itu ada buat setiap kami dan anak-anak kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat keluarga kami Tuhan, papa, mama, saudara kami, Engkau juga jagai. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kami, tuntun setiap kami, untuk kami boleh hidup berkenan, menyenangkan hati-Mu. Maka kami tahu perlindungan, penjagaan-Mu itu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita tahu ya sekarang kalau Tuhan itu tempat perlindungan kita, kita juga butuh satu tempat yang namanya komunitas, supaya kita nggak sendiri. Namanya Connect Group Kids.
Kalau kalian mau punya komunitas yang bisa saling mensupport, saling mendoakan, belajar firman Tuhan dan menyenangkan, kalian bisa daftar di bawah ini loh, ada daftar CG Kids. Kalian isi data kalian, nanti ada kakak yang hubungi kalian. Dan kita juga pingin mendoakan kalian semua teman-teman yang di rumah. Di bawah ada permohonan doa. Kalian klik di sana, nanti kita sama-sama doakan. Jangan lupa baca firman tiap hari ya. Ketemu lagi Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.